Mari kita menaikkan doa. Sungguh besar kasih dan setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan untuk hidup kami. Sebagai respons atas cinta-Mu yang menyatukan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Peribadahan ini juga menjadi sebentuk respons kami atas panggilan Tuhan untuk bersekutu dan berjumpa di dalam kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh menguatkan kami, menghibur sekaligus juga menegur kami untuk semakin mengingat apa yang menjadi kebenaran dan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan setiap umat-Mu untuk bisa melakukannya, menghidupinya dan menghayatinya, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami. Terima kasih ya Allah, dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai ke menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakosh mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohesh, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanum dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Betherem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dan dipasangnya pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampungan air saluran, dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan perkuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berkaitan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain mengadakan perbaikan.
Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakosh memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Parosh mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari perbaikan pintu kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemia dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Dalam rangka bulan kepemimpinan gerejawi, kita merenungkan satu tema gereja yang melibatkan dan menyatukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita ikut lomba atau main permainan ini? Apa ini namanya bakyak ya, udah jelas ada tulisannya di situ. Bakyak. Biasanya bakyak ini dimainkan minimal 2 sampai atau lebih dari 2 orang. Betul ya? Karena harus berjalan bersama, beriringan, bersinergi, kanan, kiri, betul ya? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bakyak ini sebenarnya memperlihatkan bahwa sebuah perjalanan hidup ataupun juga perlombaan bakyak ini membutuhkan kekompakan. Setuju nggak? Ya, nggak bisa kan kalau misalnya yang satu madep depan, yang satu madep belakang, maju, atau sama-sama berhadapan, maju, ceder gitu ya, nggak bisa ya. Jadi butuh kekompakan. Karena itu harus bersatu, betul nggak? Kalau misalnya di kantor, wow dia beda divisi, tapi kita lagi lomba bakyak, nggak mungkin dong kita mengatakan karena kita beda divisi saya nggak mau menghadap wajah Anda, gitu. Nggak mungkin. Termasuk juga di gereja, gitu ya. Kompak bersatu dan ini menunjukkan nilai bersama, melangkah bersama, mengangkat kaki bersama untuk maju bersama. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran. Bahwa kadangkala kalau harus bersama, bersatu dan kompak, kan ada aja ketika kita main bakyak, ada yang telat ngangkat, betul ya? Ada yang salah ngangkat kaki, gitu ya, kanan mana? Gitu. Kanan, kiri, maju, gubrak, jatuh. Memang tidak selamanya kita saat melangkah maju bersama itu bisa sedemikian mulusnya. Seperti yang diharapkan, seperti yang diidealkan dalam pikiran kita. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, dan tentunya gambaran bakyak yang kompak harus bersama dan bersatu rasanya juga cocok ketika itu dikenakan dalam konteks gereja. Bukankah gereja itu juga harusnya gereja yang kompak, bersama dan bersatu, betul nggak?
Kalau ada gereja bagai Bahtera, tadi Bu Ira sudah komit bikin lagu gereja bagai Bakiak. Enggak ya Bu ya? Gereja bagai Bakiak yang kompak bersatu. Lanjutin ya, nanti Kak Megasti bikin syairnya ya. Tetapi realitanya apakah gereja serta-merta bersatu bersama dan kompak? Jangan-jangan kita mengaku satu tubuh Kristus tapi saling berserakan dan tak terkoneksi. Oleh karena perpecahan, oleh karena perselisihan kita gak mau lagi terlibat pelayanan, gak mau lagi ke gereja. Oleh karena merasa pandemi semua serba online, ya sudah itu cukup. Ya, tapi yang repotnya adalah udah online tetap gak ibadah begitu. Jadi gak terkoneksi. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena beda generasi. Kebaktian umum itu gak boleh dihadirin anak-anak kecil, apalagi kalau nangis. Betul gak kayak gitu? Namanya kebaktian umum, terbuka bagi siapapun. Ketika anak nangis, ketawa saat di dalam ibadah, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Kalau pas lagi anak usia 2 tahun, nah seperti ini gak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Betul, saya malah lebih senang gitu ya. Kalau tiba-tiba dia ngomong gini, Pak Pendeta khotbahnya kurang bagus. Nah loh, umur 2 tahun dia langsung bisa, tafsirannya kayaknya gak historis nih. Saya yang takut. Betul ya? Kenapa? Itu reaksi iman. Karena memang begitulah tubuh Kristus. Tidak ada pemisahan. Tidak ada penyekatan terkait generasi. Ya. Dan itu harusnya menjadi sebuah gambaran yang ideal, tapi sekaligus yang terus kita upayakan. Kalau enggak mungkin kita seperti Mr. Potato yang di Toy Story ini. Saling tidak terkoneksi tubuh kita. Bahkan mati rasa. Mau ada gereja Bintama enggak ya? Masa bodoh. Ya enggak? Bapak Ibu, saya mau tanya. Anggota tubuh mana menurut Bapak Ibu yang enggak punya fungsinya dalam tubuh kita? Enggak ada. Tadi pagi saya ngasih contoh, bulu yang di dekat kuku yang kecil-kecil kalau dicabut sakit enggak? Oh sakit. Kuku aja yang kalau dipotong gak berasa ada fungsinya, betul gak? Ya. Jadi setiap kita, siapapun kita seharusnya sejatinya, seyogyanya, mau sesolonya juga boleh kalau mau ditambahin, bahwa kita itu harusnya saling terkoneksi sebagai tubuh Kristus. Tapi nyatanya justru sebaliknya. Hari ini kita mau belajar dari satu kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Serta penataan kota kembali, kota Yerusalem yang sempat hancur oleh karena penyerangan. Dan ketika mereka kembali oleh para imam dan juga pada zaman Nabi Nehemia, itu dibuat atau dibangun kembali. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau tadi kita perhatikan, kan banyak tuh bacaannya, betul ya? Tadi apalagi namanya susah-susah, jangan dihafal namanya. Ya, mungkin akan bikin pusing. Tapi kita mau lihat nilai apa yang terkandung dari Nehemia pasal 3 ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah nilai yang penting dalam pembangunan tembok Yerusalem, yaitu nilai partisipasi. Betul nggak? Keterlibatan dan peran serta berbagai pihak. Tukang emas tadi dikatakan. Betul ya? Tukang emas, tukang rempah-rempah, para pedagang. Bahkan para budak yang dikatakan tadi dalam Nehemia pasal 3 juga mendapatkan tempat. Setuju nggak? Ada partisipasi peran serta dari berbagai pihak yang tidak mempersoalkan latar belakang. Dan pembangunan tembok Yerusalem bukan masalah atau persoalan ataupun juga tugas para pejabat pemuka agama doang. Enggak. Di sini dilihatkan bahwa partisipasi itu bahkan mulai dari anak-anak perempuan, betul ya? Tadi kan dikatakan seperti itu. Artinya apa? Siapapun harusnya membangun, siapapun harusnya terlibat. Dan di sini menunjukkan nilai kebersatuan, ada tanggung jawab untuk menciptakan keutuhan bersama. Bangsa Israel ketika dalam pembuangan itu terpecah-pecah Bapak Ibu sekalian.
Ketika mereka bisa kembali, bagaimana kemudian kebersatuan itu diciptakan. Keutuhan untuk menjaga, ya, tembok kota itu kan sebagai benteng pertahanan mereka. Kota Yerusalem sebagai simbol dan identitas mereka. Betul ya? Jadi itu harus dijaga, diperbaiki. Dan ketika mereka datang kembali, boleh datang kembali setelah pembuangan, membangun kembali bait Allah, disitulah nilai kebersatuan bergema. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nilai selanjutnya adalah sinergi. Saling topang dan saling membahu. Ya, walaupun tadi dikatakan di depan rumahnya, betul ya? Di depan rumahnya. Bayangkan ketika kita lagi diajak gotong royong di RT, terus kita mengatakan, gak usah, depan rumah saya gak usah. Yang lain bersih, gak ada rumput-rumput berkeliaran, rumput-rumput liar, begitu ya. Di depan rumah kita gersang, indah gak? Enggak. Tadi dikatakan di depan rumahnya, kenapa? Karena itu menentukan atau terlewati oleh jalur tembok Yerusalem. Kalau mereka tidak terlibat, tidak bersinergi dan saling topang, mungkin pertahanan tembok Yerusalem akan semakin atau masih tetap rapuh. Maka dari itu sinergi antara setiap pihak itu menjadi penting. Walaupun tadi dicatat, para pemuka-pemuka orang Tekoa dikatakan apa? Tidak mau memberikan bahunya untuk sandaran. Oh bukan sandaran, memberikan bahunya untuk membantu. Enggak. Memang kalau idealnya partisipasi, kebersatuan dan sinergi itu terjadi, itu sangat ideal. Tapi realitasnya bagaimana? Mungkin seperti Mr. Potato tadi, berserakan atau tidak terkoneksi. Betul ya? Ada yang tidak mau terlibat, ada yang merasa apatis, ada yang merasa bodoh amat. Bintama mau ada online-nya kek, mau enggak kek, ya sudahlah. Mau ada pelayannya atau tidak kek, ya sudahlah. Sudahlah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, digambarkan di dalam Nehemia pasal 3, ketika ada satu kelompok yang mungkin tidak mau terlibat, apakah kemudian pembangunan kembali tembok Yerusalem akan terhenti? Enggak. Sebab masih banyak orang lain juga, kelompok lain juga, suku lain juga, anak-anak lain juga, dengan latar belakang yang beragam, mau terlibat, bersatu, bersinergi. Inilah yang menginspirasi tema kita. Gereja yang melibatkan dan menyatukan. Tema kita dalam bulan kepemimpinan di minggu ketiga itu adalah gereja yang melibatkan dan menyatukan Bapak Ibu sekalian. Gereja Kristen Indonesia menjadi sebuah identitas. Indonesia itu satu suku atau beragam suku Bapak Ibu? Beragam suku. Bahkan dalam PURJ di Majelis Jemaat kita melihat ragam suku yang ada di Bintama. Ragam etnis, pekerjaan, bahkan usia yang ada di Bintama. Pertanyaannya, mau nggak setiap kita dilibatkan dan saling bersatu? Gitu. Kalau kita perhatikan gambar, apa itu namanya, ada kursi roda ya, betul ya. Ketika gereja melibatkan dan menyatukan, artinya tidak ada satupun yang dilupakan. Mencoba kita membangun gereja ramah anak. Gereja ramah penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental. Disinilah sebenarnya jiwa panggilan gereja diingatkan kembali. Seperti layaknya pembangunan tembok Yerusalem yang semua bisa terlibat mau membangun, demikian harusnya gereja yang melibatkan dan menyatukan itu memaknainya sebagai bentuk kesederapan bersama. Nah dalam konteks kita, kira-kira apa bentuk gereja yang melibatkan dan menyatukan? Pertama-tama saya mau mengajak kita, ada dua hal ya. Saya mau mengajak kita untuk menghayati gereja yang intergenerasional. Nah, apa sih intergenerasional Bapak Ibu? Siapa di sini generasi yang usianya 60 tahun ke atas? Boleh angkat tangan? Oke. Yang usianya range dari 30 sampai 60? Oke. Yang milenial berarti di bawah berapa ya? 25 sampai 30-an? Yang anak-anak generasi Z, remaja, oke. Yang masih anak-anak, angkat tangan, adek, angkat tangan, adek.
Yeay, kok saya ikut angkat tangan. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kecil dari gereja yang intergenerasional. Kebaktian umum bukan hanya wadah untuk kebaktian dewasa. Ketika ada anak kecil yang nangis, sama kayak Miss Universe atau Miss Indonesia, semua mata tertuju padamu. Betul gak sih? Lalu mama papanya, akhirnya saya merasakan itu. Gitu ya. Tapi kan justru yang harus dibentuk adalah kita pun sebagai jemaat umum yang dikatakan kebaktian umum juga punya penghayatan intergenerasional. Bukankah di keluarga itu intergenerasional Bapak Ibu? Gak mungkin kan anak kita lahir langsung generasinya sama. Begitu lahir, wow udah 40-an. Gak mungkin. Hidup kita selalu berjumpa dengan mereka yang berbeda generasi, berbeda kebutuhan psikologis, berbeda cara pandang, berbeda kesempatan. Yang mungkin bisa menimbulkan perselisihan. Tapi pertanyaannya adalah bukankah kita bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan? Karena apa? Melalui interaksi dengan generasi yang berbeda akan diperoleh berbagai persepsi tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang komunitas, betul? Ya. Misalnya ada keluarga baru punya anak, lalu dikenalkan ke omanya, tapi nggak pernah ketemu. Kamu tuh punya oma itu perempuan, kalau opa laki-laki, ya oke. Oma begini-begini, terus anaknya gini, hah? Karena dia gak pernah berjumpa. Tapi ketika ada interaksi, dia tahu, oh ini omaku, ini opaku, betul gak? Ini eyangku, ini kakakku. Sehingga dengan intergenerasi itu ada sebuah persepsi, oh ini keluarga loh. Oh ini GKI Bintama loh. Oh ini masyarakat tempat aku tinggal. Jadi intergenerasional adalah sebuah realitas. Tapi sayangnya kerap kali kita justru meniadakan realitas itu. Gereja harusnya punya watak ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa jangan ada kelompok yang disingkirkan. Keunikan gereja adalah watak inklusifnya dalam menyambut orang asing. Gereja mula-mula apakah isinya langsung para pengikut Kristus semua? Yang udah langsung percaya? Paulus berjumpa dengan orang Yunani, orang Romawi, orang asing. Dia orang asing di tengah orang asing. Tapi justru gereja menyambut orang asing. Sekarang saya mau tes. Di sini siapa yang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STAN? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, gak dimarahin kok. Angkat tanganmu saudara-saudara. Haleluya. Mana kok pada malu-malu? Oh belum ada. Soalnya Penato Megasti udah siap-siap nih meng-capture. Mana rekan-rekan STAN gitu ya. Ya, selamat bergabung. Oh ada yang di belakang kelihatan. Apakah kemudian Asyir yang di depan anak STAN ya? Mahasiswa ya? Gak boleh. Gak gitu kan? Enggak kan? Termasuk kita. Ibu kayaknya minggu kemarin udah datang, sekarang oh udah gak usah. Gak ada. Siapa sih yang sebenarnya layak? Bukankah kita semua orang yang gak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan? Dan itu watak gereja. Tidak ada seorang pun atau kelompok apapun yang disingkirkan, melainkan disambut dalam cinta kasih Tuhan. Termasuk generasi-generasi yang berbeda dengan kita. Kelompok-kelompok kategorial usia yang ada. Dan itu menjadi gereja yang melibatkan. Kita pernah mengadakan ibadah intergenerasional ya. Ada panggung boneka. Toh buktinya yang oma-opa juga bisa ketawa-tawa kan? Betul ya? Kangen gak? Nanti kita buat lagi lah ya. Tapi yang mau saya ajak juga adalah kita berefleksi dari pandemi ini. Ketika kita harus beribadah dari rumah. Bapak Ibu beribadah bersama keluarga atau sama-sama di rumah tapi gak bersama? Ayo. Contohnya apa? Yuk nak ibadah. Oke siap. Anaknya satu di kamar sambil rebahan, bapak mamanya di depan TV, ya kan, oma opanya di belakang. Kami kan sudah bersama. Pertanyaannya adalah, kita itu ibadah bersama atau bersama ibadah? Paham ya? Melihat ya di sini bahwa ternyata ketika kita waktu itu tidak berjumpa di sini, di rumah, itu intergenerasional. Dengan opa. Bahkan termasuk dengan suami.
dengan istri. Yang repot adalah kalau semuanya ibadah sendiri-sendiri. Bukankah gereja yang melibatkan dan menyatukan sekalipun karena ada pandemi harusnya terdapat perjumpaan yang menyatukan dan mengutuhkan? Menjadi momen bagi kita untuk melihat kembali bahwa keluarga kita pun adalah gereja. Pribadi kita pun adalah gereja. Makanya tadi lagunya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Disinilah kita diajak dan diingatkan. Gereja yang intergenerasional bukan berarti kemudian meniadakan. Kalau begitu Pak, gak usah ada ibadah remaja, gak usah ada ibadah pemuda, gak usah ada ibadah lansia. Demo habis itu. Mereka punya kebutuhan khasnya, ciri khasnya, betul ya, pergumulannya. Dan itu juga harus disambut, dibina. Tapi bukan berarti kemudian karena mereka punya ciri khas dibedakan, satu, disingkirkan, yang kedua dilupakan. Nggak. Maka dari itu kalau ada bulan keluarga kita melibatkan. Ya, dipercayakan untuk mimpin ini, mimpin itu. Karena apa? Sejatinya gereja itu intergenerasional. Di Alkitab sendiri pun mencatat watak gereja yang intergenerasional. Yesus sendiri mengatakan apa? Biar anak-anak datang kepadaku. Disinilah sebenarnya Bapak Ibu, gereja yang melibatkan dan menyatukan pertama-tama mengajak kita untuk yuk melakukan perjumpaan yang menyatukan dan mengutuhkan. Yang kedua dan terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal gereja yang menyatukan dan juga melibatkan, itu bicara pembangunan jemaat. Ya, pembangunan jemaat yang seperti apa? Yang partisipatif dan kolaboratif. Ketika kita membangun jemaat, ya, itu butuh 3 nilai ini. Keterhubungan, kerelaan, dan peran serta. Ketika ada yang melayani main musik, melayani jadi usher, begitu ya. Kalau nggak punya kerelaan, disuruh datang jam 7 mungkin malah nggak mau. Atau pas ditanya, nggak mau betul nggak? Karena itu bicara soal pemberian diri. Kalau gereja membuka ruang ayo terlibat, terus kita mengatakan, nggak usah lah ngapain. Kayak tadi, pemuka-pemuka orang Tekoa tidak mau memberikan bahunya. Begitu ya. Dan nggak terhubung. Jadi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa jangan merasa asing di Bintama ini. Ya, nanti akan ada acara-acara seru. Waduh, janji manis kali ya. Ya. Tapi inilah prinsip kita, keterhubungan, peran serta. Mungkin setiap kita merasa bahwa saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Tapi saya bisa desain. Kira-kira bisa nggak berperan serta dalam pelayanan? Sangat bisa. Siapapun bisa Bapak Ibu. Tapi apakah ada kerelaan untuk kita berpartisipasi, berkolaborasi? YouTube aja sekarang YouTuber pada kolaps kan? Biar AdSense-nya naik, subscriber-nya naik, betul ya? Jadi mari kita bangun kebiasaan spiritualitas partisipatif dan kolaboratif. Nah, Bintama dalam pengembangannya Bapak Ibu sekalian, ada melakukan 2 hal yang menjadi pergumulan sekaligus juga rencana ke depan. Apalagi melihat pandemi sebagai momen untuk melihat panggilan gereja, merefleksikan kembali aksi-aksi ke depannya. Yang pertama adalah untuk menjaga keterhubungan, membangun kerelaan, melibatkan peran serta kita. Salah satu yang dibuat adalah updating website Bintama. Bapak Ibu, sekarang website Bintama itu punya wajah baru. Tadinya kan GKI Bintama, sekarang jadi gkibintaroutama.org. Udah bisa diakses. Di situ ada laman-laman ataupun link-link yang bisa, misalnya ada di situ aktivis dan volunteer. Saya mau melayani tapi saya nggak tahu nomor pendetanya atau nomor penatuannya atau nomor pengurusnya. Klik di situ. Masuk ke database, akan di follow up. Saya butuh doa, saya nggak tahu harus ngomong ke siapa. Di situ ada permohonannya. Tetap menjaga keterhubungan meskipun kita memang terbatas. Dan ada kerelaan bagi kita untuk memberi diri. Ya, ada lagi aplikasinya nanti perlahan-lahan akan diajarkan Bapak Ibu sekalian ya, diedukasi. Memang tidak serta-merta langsung bisa, tapi butuh pembiasaan. Ini pembangunan jemaat secara digital, dalam berbasis digital, yang melibatkan kita
agar kita terhubung. Ya. Atau aplikasinya namanya Glove. Ya, jadi di situ ada macam-macam. Termasuk bisa melihat bagaimana persembahan, lalu juga maksudnya kita sudah memberikan persembahan atau belum dan lain sebagainya. Ini salah satu pengembangan untuk mewujudkan keterhubungan kita. Gereja yang melibatkan kan perlu koneksi, betul ya? Nge-zoom aja kalau nggak ada koneksi udah bikin pusing. Your internet connection is unstable. Wah, paniknya setengah hidup. Ya. Yang kedua, pembangunan jemaat partisipatif dan kolaboratif selain ini di Bintama, yang menjadi rencana ke depan dan rencana saat ini adalah ini. Menegaskan kembali kerelaan sekaligus peran serta di dalam misi Allah, pengembangan kesaksian pelayanan. Kita punya klinik, ya bukan klinik tongfang ya, klinik. Siapa yang pernah menggunakan fasilitas kliniknya? Waduh, ya sekarang bingung ya kalau pas klinik nggak ada ya, mau cek darah, bisa aja sih, cuman kan kalau di gereja rasanya beda gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita memang terbatas, sedang dalam proses. Persyaratan sudah, legalitas sudah, tempatnya yang sedang kita gumulkan. Dan di lahan belakang gereja yang kita mau beli, itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita, panggilan kita untuk menegaskan peran serta, sekaligus kerelaan kita mengerjakan misi Allah. Termasuk juga menyediakan ruang bagi anak-anak. Ya, jadi inilah sebenarnya bagian bagaimana GKI Bintama dengan sadar melihat pandemi ini sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah profesis konfisionis, penyataan iman bahwa kita harus tetap menjadi berkat, berperan serta, dan rela berbagi, memberi, mengumpulkan semuanya. Bukan untuk nama anggota majelis jemaat, apalagi pendetanya, bukan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk masyarakat. Bagi yang tinggal di PJMI, ada yang pernah nanya nggak? Klinik gereja kapan buka? Ada? Di RT saya ada Bapak Ibu. Nanya, Pak klinik gereja belum buka ya? Jadi bukan cuman kita, tapi ada masyarakat juga yang membutuhkan. Disitulah gereja yang melibatkan, gereja yang menyatukan. Hadir di sana dan kita terlibat di dalamnya. Menegaskan kerelaan kita, menegaskan peran serta kita untuk mewujudkan misi kerajaan Allah. Dan ingat Bapak Ibu, saya mau menutupnya dengan ini. Konfesi GKI, pengakuan iman GKI. Pernah suatu kali kita mengucapkan pengakuan yang panjang selain pengakuan iman rasuli. Nah, itu namanya konfesi. Jadi pernyataan iman GKI yang unik, yang kontekstual di Indonesia, itu mengambil tema besarnya ini. Berperan serta ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejatinya Allah Trinitas itu melibatkan dan menyatukan kita. GKI dengan sadar merumuskan tema ini, bukan karena gak ada pilihan, tapi karena keterpanggilan dan kesadaran iman. Pertanyaannya, kita semua mau terlibat atau tidak? Tuhan memberkati. Amin.